Yang pertama, kita serius untuk menangani permasalahan PDNS 2 di Surabaya. Serius kita melaksanakan. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital, per 1 Juli kemarin sudah berjalan normal. Pelayanan masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Walaupun kita terus meningkatkan kemampuan. Yang kedua, pemerintah saat ini terus meningkatkan kemampuan PDN, pengganti PDNS 2 di Surabaya, untuk bisa memiliki kemampuan backup berganda, backup berlapis, dengan pengamanan yang baik. Sekarang ada 2 ransomware yang meretas PDNS ini, Mas Ibnu. Lockbit 3 dan buluk seperti nama awam yang saya terdengar seperti begitu bahasa Indonesia. Wajar tidak bahwa ya memang peretasnya ini orang Indonesia, Mas Ibnu? Oke, jadi meskipun namanya seperti ejaan bahasa Indonesia ya Lockbit 3 dan buluk ini ya memang dari luar, buatan orang luar, tetapi yang memakai ini bisa dari siapa aja. Bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri, karena sifatnya para peretas ini kan anonimus. Jadi kalau ditanya ini BrainShipper ini siapa saja sih, jumlahnya berapa, namanya siapa aja, kita juga nggak tahu. Nah, artinya kalau pemerintah ini pengen tahu benar-benar siapa pelakunya, harus ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah melakukan forensik digital misalkan. Lalu yang kedua juga human intelligence-nya juga harus jalan. Jadi kan kita perlu cari nih human intelligence-nya, mencari siapa sih jaringan pelaku ini, BrainShipper ini siapa, karena BrainShipper ini kan relatif baru. Kalau dibandingkan dengan kelompok-kelompok peretas yang lama. Ada Anonymous yang paling terkenal, yang sering perang antar negara, menyerang beberapa pihak ya. Jadi ini memang cukup mengagetkan juga. Di saat kemunculannya BrainShipper di awal-awal ini, salah satu yang disasar ini adalah Indonesia. Meskipun juga negara lain, ada institusi keuangan lain di dunia juga menjadi korban BrainShipper juga ada. Gitu. Mas Alphonse, karena sering menangani kasus peretasan ini, Anda dalam melakukan perbantuan terhadap klien-klien Anda, ada keanehan tidak sih untuk kasus peretasan Indonesia untuk PDNS sampai minta maaf, berikan kunci, begitu mudahnya begitu, tanpa kemudian Indonesia bayar sejumlah royalti, Mas Alphonse? Memang banyak orang yang heran, ada yang bilang juga, oh ini mungkin udah dibayar nih supaya nggak obvious gitu, dibuat supaya mereka seolah-olah memberikan secara gratis, tapi itu kan hanya dugaan. Tapi kalau kasus pembuat ransomware memberikan kunci secara gratis juga banyak. Jadi kemarin juga kita sempat alami, jadi dia salah retas situs karya disabilitas, kita komunikasi, mereka berikan kunci secara gratis. Kalau ini kan kelihatannya ya kan, mereka cukup menyesali bahwa dia meretas rupanya sedemikian besarnya, lalu menderita masyarakat Indonesia gitu loh. Padahal dia tadi cuma mau cari duit gitu loh. Mungkin dia tergerak, waduh gue bikin jutaan orang, ratusan juta orang menderita nih. Mungkin dia merasa nggak enak, dia minta maafnya ke masyarakat Indonesia loh, bukan ke pemerintah. Justru harusnya pengelola PDN ini minta maaf ke masyarakat Indonesia gitu loh. Dan mereka ya, kita tidak tahu minta maaf apa enggak gitu loh. Dan ransomware itu 2, yang satu Lockbit, ada 2 enkriptornya di si BrainShipper ini. Yang pertama itu adalah Lockbit, yang kedua Barbuk. Barbuk mungkin kayak barang bukti itu, bukan. Kebetulan namanya Barbuk. Dan yang diberikan dekriptornya kemarin oleh BrainShipper itu adalah Barbuk. Jadi sebenarnya kalau kamu pakai Windows dienkripsi oleh Lockbit dari BrainShipper itu, hari ini mungkin belum terbuka gitu loh. Jadi bagi pengelola PDN mungkin harap berhati-hati. Ini kesekian kali saya informasikan, tolong di restore dengan baik. Kalau Anda lakukan dengan baik, semuanya akan mulus. Jadi seperti itu sih. Oke, Mas Farhan, meskipun tidak ada keterlibatan orang dalam, tidak ada keterlibatan aparat, tapi ini kan angin masih berembus kencang. Bagaimana kemudian cross-check berkali-kali dilakukan? Atau mungkin begini, jangan-jangan pemerintah sudah bayar? Karena aneh juga ya, ada seorang hacker melakukan peretasan, meminta maaf, memberikan kunci dengan angka yang itu kita tahu, admin 1, 2, 3, 4, begitu sederhananya. Keanehan-keanehan seperti itu, bagaimana Mas Farhan?
memang agak sulit kita untuk membongkarnya sebegitu mudah ya dalam rangka atau dalam kerangka hubungan antara DPR RI dengan pemerintah. Karena kalau kita bikin rapat di DPR RI, maka itu jadi rapat resmi. Kalau rapat resmi itu ya akhirnya pertanyaan setajam apapun jawabannya pasti normatif dan langsung masuk ke dalam notulensi rapat yang merupakan dokumen resmi negara gitu ya. Nah, yang akan menjadi penting dan bisa kita bongkar sebongkar-bongkarnya apabila memang dibawa ke meja hijau. Nah, pertanyaannya apakah memang kita punya cukup bahan untuk membawa ini ke meja hijau? Begitu di meja hijau, udah pasti akan terbongkar banyak, yakin saya. Itu. Sayangnya memang anggota DPR di Komisi 1 ini tidak ada satupun yang memang spesialis computer science gitu ya. Karena memang ya memang begitu, anggota DPR nggak ada syarat untuk jadi seorang ahli satu spesialisasi tertentu. Namun memang kita mengharapkan sekali ada gitu dari masyarakat yang mampu kemudian mengungkapkan poin-poin apa saja yang bisa dilakukan untuk kita bisa ungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah memang benar ini self-conscious dari hackernya, atau memang ada kesepakatan di belakangnya dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah masalah ini harus dibawa ke ranah minimal penyelidikan dan penegakan hukum. Ya, Mas Alfons, kalau menurut Mas Alfons, kira-kira apa sih motivasi hacker ini melakukan peretasan? Yang terdampak pertama kali itu adalah keimigrasian, sempat lumpuh nih imigrasi. Pada prinsipnya ketika mereka melakukan peretasan, mereka akan melakukan scanning dan mereka nggak akan menyasar ya yang mana. Kenapa? Karena mereka cuma menyasar yang paling seksi. Jadi ketika melakukan scanning di internet, dia akan cari semua sasarannya ketika dia dasarnya ada celah keamanan. Berdasarkan celah keamanan itu dia melakukan scanning dan dia cari korban yang paling seksi. Korban yang paling seksi itu apa? Adalah data center terutama. Kenapa? Karena mengelola sedemikian banyak data. Makanya harusnya data center udah tahu bahwa kamu tuh jadi sasaran tuh harus luar biasa dipertahankan, dilindungi. Nah, ketika mendapatkannya itu, saya tidak yakin bahwa mereka secara spesifik akan mengincar imigrasi. Kelihatannya, mengapa imigrasi yang kelihatannya terkena? Karena imigrasi yang sangat menaati undang-undang, di mana harus memindahkan semua datanya ke PDN. Mereka yang paling nurut. Tapi kasihan ya, jadi yang paling menderita gitu loh. Mereka paling nurut, pindahin, jadi kalau kena, mereka yang paling menderita. Dan juga mereka yang dibutuhkan datanya secara real time. Mungkin sebenarnya institusi lain juga terkena, tetapi karena tidak perlu real time, misalnya ada MK, ada institusi lain, nah mereka tidak membutuhkan secara real time, tidak terlalu berasa. Kalau ini imigrasi real time, kamu masuk dari luar negeri harus dicap, langsung diakses datanya, langsung dilihat. Mau ke luar negeri, dilihat apakah ada data yang di daftar cekal atau apa. Nah mungkin kira-kira seperti itu, kelihatannya seakan-akan kok imigrasi yang diserang. Sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya karena imigrasi yang real time. Oke, kalau Mas Ibnu seperti apa? Imigrasi salah satunya terkena karena betul tadi selain dia tidak ada backup ya, karena sangat patuh, dan memang imigrasi itu dipakai day to day-nya dia real time. Jadi kita keluar masuk bandara yang mau keluar negeri dan masuk ke Indonesia itu kan real time dia, paspor dicek segala macam itu real time, apakah masuk DPO atau red notice atau tidak itu real time. Jadi saat terkena ransomware dan sistemnya off, itu langsung terasa. Langsung terasa, orang-orang langsung ambil foto, ambil video, nih offline nih sistemnya imigrasi nih. Lah itu langsung terupload ke media sosial, langsung jadi berita dengan sangat cepat. Karena memang sistemnya real time dari imigrasi. Dan itu yang membuat imigrasi yang pertama kali langsung diberitakan bahwa mengalami kelumpuhan sistem informasinya. Oke, memang ini sangat teknis pemirsa ya, bahwa peretasan ini kita akan bermain mengenai teknologi informasi, kita bermain dengan data dan juga sistem-sistem kekomputeran pemirsa. Tapi mari kita tarik nanti saat lagi ke politik. Kita tahu bahwa akan ada transisi kepemimpinan beberapa saat lagi dan isu ini begitu menjanji konsumsi publik bahkan hingga mancanegara. Apa implikasi politiknya? Apakah memang ada alasan politik dari isu ini? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.